Kakek mendengar seperti suara ibu-ibu yang sedang merintih. Suara itu pun semakin lama semakin terdengar keras. Halo, kembali lagi bareng gue Afrio Purnama. Dan di video gue kali ini gue akan ceritain ke kalian cerita-cerita yang dikirimin oleh teman-teman gue dari kampung. Ini berdasarkan pengalaman nyata dan mereka minta gue ceritain melalui channel gue. Dan juga di sini yang pertama kalinya yang bakal gue ceritain yaitu satu malam di gubuk setan. Hai, perkenalkan saya Rizky. Cerita ini saya angkat melalui channel Afrio Purnama TV. Dan ini cerita nyata yang saya dapatkan dari kakek saya sendiri, yang dimana pada masa itu kakek berusia sekitar 11 tahun. Dan yang pastinya kakek ingat betul secara detail kejadian itu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Afri yang sudah sudi menceritakan pengalaman kakek saya melalui channel Afrio Purnama TV. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Oke, buat kalian semua yang suka dengan video gua, dukung channel gua agar berkembang dengan tekan subscribe, like serta lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video baru gua. Dan sebelumnya, bagi kalian yang belum mendengarkan cerita-cerita gua, silahkan scroll ke bawah. Sebelum video ini ada beberapa video yang bisa kalian tonton. Oke guys, simak cerita gua. Cerita dimulai ketika kakek dan teman-teman seumurannya sedang pergi memancing di dasar sungai yang tepatnya di pesisiran pantai hutan. Tidak terasa hari mulai senja, kakek dan teman-teman pun bergegas pulang dan menimba air yang ada di dalam sampan. Hasil mancing yang mereka dapat lumayan banyak. Kakek dan kedua temannya pun menaiki sampan tersebut untuk segera berangkat pulang. Sampan yang mereka pakai cukup muat untuk mereka bertiga. Air semakin banyak, dan tidak lama kemudian mereka pun membawa sampan dengan cara berenang ke tepi pantai. Setelah dilihat, ternyata sampan mereka menabrak batu yang cukup besar di pertengahan sungai itu. Hari pun mulai malam, di mana cahaya matahari sudah tidak lagi terlihat. Kakek dan teman-temannya berusaha untuk menambal sampan yang bocor itu. Alhasil, hingga pukul 8 malam, mereka pun belum juga bisa menambal sampan itu. Karena mereka tidak membawa bahan untuk menambal, karena yang mereka bawa hanyalah seperti parang, sarung, korek api, dan juga senter. Tidak berselang waktu lama, akhirnya mereka berinisiatif untuk menginap. Dan di area itu juga
tidak jauh terlihatlah sebuah gubuk. Gubuk ini cukup kumuh karena sudah lama jarang didatangi oleh yang punya kebun. Jadi mereka memilih menginap di gubuk itu. Mereka pun terlebih dahulu memasuki gubuk itu. Gubuk tersebut cukup kuat dan di dalamnya ada panci milik yang punya gubuk. Kakek pun menghidupkan api dengan membakar kayu dan daun-daun di depan gubuk. Dan setelah itu, mereka bertiga pergi mandi ke sungai karena tidak jauh juga antara sungai dan gubuk masih terlihat. Mereka mandi sambil memerut ikan hasil pancingan yang mereka dapatkan tadi siang dengan bercanda dan berenang. Namun, ketika teman-teman kakek tertawa, tiba-tiba kakek mendengar ada suara perempuan yang ikut tertawa. Tapi cuma kakek doang yang dengar. Sementara mereka berdua asik berenang. Dan kakek hanya memilih diam. Setelah itu mereka bertiga pun selesai mandi dan kembali ke gubuk. Di dalam gubuk sekitar pukul 10 malam, mereka makan malam dengan ikan yang mereka dapat saat mancing tadi siang. Setelah mereka makan dan mengobrol sebentar, teman-teman kakek seketika tidur dengan suara dengkuran yang sangat keras. Kakek hanya tersenyum dan berpikir bahwa mereka kecapean. Sekitar pukul 11 malam, mata kakek juga belum mau tidur dan masih segar dan tidak ada mengantuk sedikit pun. Sementara itu, teman-teman kakek tertidur pulas tanpa ada bergerak sedikit pun. Yang ada hanya suara dengkuran mereka berdua. Tapi di dalam suasana senyap, hening, yang ada hanya suara burung-burung dan suara alam berkolaborasi dengan suara dengkuran teman-teman kakek. Dari kejauhan, tiba-tiba kakek mendengar seperti suara anak-anak yang sedang bermain sambil tertawa. Dan suara itu pun semakin mendekat ke arah gubuk. Kakek pun bangun dan mengintip dari sela-sela dinding gubuk. Dan di situ kakek melihat dua anak perempuan, tapi tidak terlalu terlihat. Yang ada hanya sepintas lalu lalang bayangan putih kecil. Kakek pun berusaha untuk tidak terlalu meyakini sosok-sosok itu, karena kakek berpikir bahwa di dalam hutan ini memang banyak penghuni lain. Kakek pun kembali untuk berbaring, tetapi
ketika kepala kakek ke lantai, tiba-tiba di balik pintu, kakek melihat bayangan hitam berdiri tegak tanpa wujud, yang ada hanya bayangan. Kakek pun mencoba membangunkan teman-temannya, tapi tidak ada yang bangun. Mereka setelah seperti mayat yang tanpa bergerak sedikit pun. Hanya suara dengkuran yang terdengar. Ketika beberapa kali kakek bangunin, akhirnya mereka bangun. Seketika itu pun sosok itu hilang. Teman-teman kakek pun bertanya, "Kenapa?" Dan kakek pun menjawab, "Malam ini kita jangan tidur." "Lah kenapa?" "Aku tadi mendengar suara anak-anak, dan di dekat pintu itu, aku seperti melihat bayangan hitam yang tinggi." "Ah, kau ini mimpi. Sumpah, aku ndak bohong." Namun, di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba gubuk berguncang diiringi suara anak-anak tertawa. Di tengah rasa ketakutan itu, teman kakek pun mengajak untuk berdoa dan membaca ayat kursi. Tapi guncangan itu semakin kuat, ditambah suara burung-burung hantu yang terdengar sangat banyak. Nah, pada saat goncangan itu, kakek pun beranjak dan mengambil senter sambil mengganti baterai senternya. Kakek berjalan membukakan pintu. Teman-teman kakek mengikuti kakek di belakang kakek. Ketika kakek membukakan pintu, goncangan itu pun berhenti. Dan tiba-tiba angin menerpa pepohonan tinggi, dan juga tidak jauh dari gubuk itu ada 2 pokok durian yang sangat besar. Dan dari situ kakek dan teman-teman kakek mendengar suara terus kakek arahkan senter ke atas pohon durian itu. Tapi betapa kagetnya mereka melihat 2 sosok macan merah yang berdiri di area dahan durian. Seketika itu pun pada posisi bawah pohon terlihatlah perempuan berpakaian putih dengan rambut sangat panjang berjalan dengan rambut yang diseret-seret. Mereka pun kembali masuk dan menutup pintu gubuk dan duduk di pertengahan gubuk. Dengan seketika dari bawah kolong terdengar suara anak-anak tertawa. Mereka hanya diam. Tanpa terasa, hari pun tiba-tiba hujan. Dan untungnya atap gubuk itu masih bagus tanpa ada bocor di posisi tempat mereka tidur. Ketika hujan, mereka sudah tidak mendengar apa-apa lagi selain suara hujan yang disertai guntur. Teman kakek pun mengambil sesuatu di dalam tasnya
dan mengeluarkan sebuah jam tangan. Ternyata waktu menunjukkan pukul 12 malam. Kakek pun berbicara sendiri dengan mengucapkan seandainya hari cepat siang, karena kakek sudah merasa tidak nyaman dengan keadaan sekitar. Hujan pun makin deras. Tiba-tiba teman kakek melihat ada kelambu dan tikar yang disimpan di atas para gubuk. Teman kakek pun mengambilnya dan mereka bersama-sama membentangkan tikar, juga menggantungkan kelambu. Kelambu pun sudah digantung dan mereka pun berbaring sembari melihat ke langit-langit kelambu. Dan dalam pembicaraan mereka, teman kakek pun berbicara. Kata nenek, kalau tidak ada kelambu, kita akan terlihat oleh makhluk-makhluk lain. Tapi kalau dalam kelambu, hantu tidak bisa melihat kita, karena yang mereka lihat adalah batu. Apakah itu benar? Dan kakek pun menjawab, iya, itu benar. Jawaban kakek hanya untuk membuat mereka tidak takut lagi setelah melihat sosok-sosok tadi. Jam menunjukkan pukul 12:30 malam, dan akhirnya mereka tertidur. Namun tiba-tiba teman kakek bangun, dan kakek juga bangun. Kakek pun bertanya, "Kenapa?" Dan temannya hanya menunjuk ke arah dinding kelambu. Seketika itu, kakek pun kaget karena kakek melihat seperti bayangan orang duduk gemuk. Karena senter itu disimpan di luar kelambu, jadi mereka bisa melihat bayangan itu. Kakek pun dengan pelan-pelan membuka kelambu, tapi ketika dibuka kelambu itu, tidak ada siapapun di luar itu. Dan kakek mengambil senter untuk dicahayakan di dalam kelambu. Mereka semua pun tertidur kembali. Dengan cepat, sementara kakek hanya memejamkan mata serta berusaha untuk segera tidur. Tapi dari arah kanan, karena posisi kakek yang dekat dengan ruangan, kakek mendengar seperti suara ibu-ibu yang sedang merintih. Suara itu pun semakin lama semakin terdengar keras. Tapi teman-teman kakek tidak mendengar suara itu.
Kakek pun mencoba membangunkan teman-temannya itu, tapi tidak ada satupun yang bangun. Dan kakek pun membuka kelambu. Namun betapa kagetnya kakek ketika kakek membuka kelambu. Di situ ada sosok pocong yang menghadap ke arah wajah kakek. Pocong itu berbaring dengan kain putih yang penuh dengan tanah kuburan. Kakek pun segera berpindah posisi dan menggeserkan temannya serta menutup mukanya dengan sarung. Belum lama terdengar suara ketukan pintu sambil menyebut nama-nama mereka. Suara itu bersuara laki-laki. Kakek pun membuka sarung yang dia tutupi wajahnya. Agak lama kakek mendengar suara ketukan pintu dan suara yang memanggil nama mereka. Kakek pun meyakini itu suara manusia. Kemudian kakek membangunkan teman-temannya dengan menggoncangkan badan mereka. Seketika itu mereka dua pun bangun dan mendengarkan suara itu. Mereka bangkit dari tidurnya dan bergegas menuju pintu. Ketika mereka mendekati pintu, suara itu seketika hilang. Dan kakek pun menarik kedua temannya untuk menjauhi pintu. Kakek berkata, sepertinya itu bukan manusia. Seketika itu kembali terdengar suara yang memanggil. Kali ini suaranya beda. Suara yang memanggil itu seperti suara perempuan. Kakek pun bersikukuh untuk melarang teman-temannya membuka pintu. Tapi semakin lama suara itu semakin kuat. Ditambah suara dengan hujan dan gedoran pintu pun semakin kuat. Mereka bertiga segera pergi kembali ke dalam kelambu mereka. Dan gedoran itu tiba-tiba berbunyi dari bawah gubuk. Tepatnya di bawah kolong gubuk. Kakek pun mengambil senter dan menyoroti lubang lantai gubuk. Ketika kakek menyoroti ke bawah, astaga, betapa kagetnya kakek dan teman-temannya juga melihat apa yang terlihat, yaitu sesuatu yang ada di bawah kolong. Terlihatlah sosok pocong dengan wajah hancur berdarah melihat ke arah mereka. Seketika itu kakek pun mengambil tikar untuk menutupi lantai. Hujan pun mulai reda. Suasana sepi, sunyi. Teman kakek mencoba melihat jam. Ternyata sudah menunjukkan pukul 2 dini hari.
Dalam kesunyian malam, teman kakek mencoba melangkah ke arah pintu untuk memastikan apa masih ada makhluk-makhluk yang mengganggu mereka itu. Ketika teman kakek bangun, dia pun mengintip dari sela-sela pintu gubuk. Di suasana gerimis, teman kakek seperti melihat cahaya senter di posisi sungai. Dan teman kakek pun memanggil kakek untuk mengatakan bahwa dia melihat cahaya senter yang ada di sungai. Dan ketika teman kakek mengarahkan senter, mereka pun kaget melihat kain yang penuh bercak tanah dan berbadan tinggi besar. Ya, setelah disenter ke bagian atas, ternyata yang terlihat adalah sosok pocong yang tinggi besar dengan bau busuk yang sangat menyengat. Seketika itu, mereka pun berlari memutari pokok durian dan menuju arah sungai. Pas di tepi sungai, tiba-tiba mereka bertemu dua orang yang bersampan dan membawa senter. Kedua orang itu singgah dan mereka pun naik ke perahu yang dikemudikan dua orang itu. Ternyata dua orang itu adalah bapak-bapaknya teman kakek. Ternyata dua orang itu adalah bapaknya teman-teman kakek yang memang mencari mereka sejak sekitar pukul 5 sore, karena sampai jam 6 mereka belum juga pulang. Akhirnya orang tua dari teman-teman kakek pun pergi mencari keberadaan mereka. Setelah mereka pulang, mereka pun menceritakan asal kejadian yang membuat mereka terpaksa menginap di gubuk itu. Dan bapak dari teman kakek pun berbicara bahwa mereka sudah mencari ke gubuk itu sekitar pukul 10 malam. Tapi mereka tidak melihat tanda-tanda adanya orang di gubuk itu. Tidak ada suara manusia, tidak ada cahaya di dalam gubuk. Bahkan sampan pun tidak terlihat di area tepian sungai. Mereka kakek pun merasa aneh. Dan usut punya usut, ternyata gubuk itu sudah lama tidak didatangi. Karena kedua suami istri itu telah meninggal tertimpa dahan pokok durian pada saat mencari buah. Sedangkan jasad mereka diketahui keluarga sekitar 4 hari setelah musibah itu. Jasadnya pun tidak berbentuk seperti dicabik-cabik oleh hewan. Dan pada saat itu sang istri dalam keadaan hamil. Jasadnya pun dibawa ke gubuk itu untuk dikafani dan dimakamkan tidak jauh dari area durian itu. Sehingga pada detik ini jarang ada yang berani pergi mencari buah durian ke area gubuk itu. Itulah pengalaman kakek saya dan teman-temannya. Cerita ini sengaja saya angkat dari cerita pengalaman nyata kakek. Semoga lewat cerita ini
kita bisa mengambil hikmahnya bahwa selain bukit dan laut, hutan juga menjadi keberadaan bangsa-bangsa mereka. Semoga terhibur dan maaf bila ada kata-kata yang salah.